Kok ini ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan final project yang diberikan oleh Ibu Dini tentang implementasi Tegraf, yaitu dengan tema optimasi jalur truk sampah menggunakan algoritma TSP. Jalur truk sampah ini yang ada di Surabaya Timur. Nah, di sini ada beberapa nama kelompok 4, yaitu saya sendiri Pranaja Diatma Budiman dengan RT 009, teman saya yaitu Muhammad Fasyataya Rosada 006, dan Muhammad Rafi Safaras Barus itu dengan NRP 014. Nah, mungkin kita akan masuk ke latar belakang idenya yang akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Rafi Safaras Barus. Izin masuk. Saya izin untuk menjelaskan tentang latar belakang. Jadi latar belakang ini tentang tantangan pengelolaan sampah di perkotaan, di mana yang saya riset bahwa kota Surabaya ini menghasilkan 3.000 ton sampah per harinya, dan truk sampah ini harus mengunjungi sekitar 9 atau lebih tempat sampah secara efisien, yang dimana mulai dari titik awal dan kembali ke titik awal lagi. Nah, rutenya ini tidak optimal. Jika rutenya ini tidak optimal, ini menyebabkan waktu tempuh lama dan konsumsi bahan bakar yang tinggi. Yang kedua, biaya operasionalnya bakal membengkak. Yang ketiga, peluang teknologi optimasi rute ini eh, dapat menghemat sekitar 5-30% biaya konsumsi eh, bahan bakar dan lain-lain. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat dari final project kita, yaitu ada yang pertama, efisiensi waktu tentunya, di mana kita dapat menyesuaikan rute perjalanan supaya mendapatkan rute yang lebih singkat dan kembali ke titik awal semula. Yang kedua ada yaitu ramah lingkungan, yaitu meminimalisir emisi karbon. Yang ketiga yaitu hemat biaya, yaitu ada pengurangan biaya BBM. Yang keempat ada cakupannya yang luas. Jadi, selanjutnya akan dijelaskan flowchart oleh teman saya. Baik, izin masuk. Saya Muhammad Pasha bakal menjelaskan terkait flowchart sistem optimasi dari final project kita. Nah, ketika user itu memulai, kita itu bakal kayak mengkonfigurasi halaman dan data. Kemudian, karena kita menggunakan Streamlit ya untuk menampilkan aplikasi ini, final project ini. Nah, kemudian dengan OSM ini bakal kayak mengambil data peta pada saat itu, yang kemudian nanti akan ditampilkan pada Streamlit dengan volume. Nah, untuk inputnya nanti pada aplikasi bakal ada beberapa TPS yang memang sudah terdata di Surabaya Timur dan TPA sebagai titik awal. Nah, kita itu bisa memilih TPS apa saja yang akan dikunjungi. Nah, ketika sudah dipilih, itu akan dibangun graf, kemudian akan dihitung panjangnya atau dihitung jalurnya itu menggunakan dua algoritma, yaitu ada algoritma heuristik, TSP, dan greedy. Nah, kemudian sistem itu bakal menghitung waktu dan direkonstruksi jalurnya ditampilkan pada peta volume. Nah, pada final project ini kita juga ada yang namanya itu sistem simulasi macet. Nah, tapi simulasi macet ini kita itu menggunakan random. Jadi, ketika simulasi macet diaktifkan, dia akan merandom dan menaikkan bobot dari edge pada eh, graf gitu. Nah,
Kenapa tidak menggunakan real time? Karena kita di sini menggunakan OS MNX yang mana itu tidak bisa secara real time karena dia mengambil data peta itu sekali pada awal gitu, ketika awal sistemnya ini dijalankan. Kurang lebih seperti itu untuk flowchartnya. Nah, selanjutnya itu bakal ada penjelasan aplikasinya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Izin masuk kembali, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana aplikasinya dari eh, aplikasi yang telah kami buat. Mungkin di sini kami kosongkan terlebih dahulu untuk Maps-nya, untuk biar saya contohkan inputnya bagaimana. Nah, di sini kan inputnya sudah kosong nih. Jadi kan kita TPA ke putih pertama yang mana yang titik awal dan akhirnya itu sudah ada, cuman TPS-nya nggak tahu yang mau diambil yang mana aja. Nah, di sini kita bisa memilih mau ngambil di mana aja. Bisa kalau misalkan kita cuman kepengen ngambil di TPS Corona, TPS Gebang Putih, ke Putih sama Semolowaru Bahari. Nah, kita bisa pencet ada untuk memasukkan inputnya. Nah, di sini kita masih menunggu untuk rendernya. Nah, di sini kita matikan dulu, aktifkan simulasi kemacetannya. Nah, ini kan sudah kelihatan kan, ini warna biru. Nah, yang ini sebagai eh, tepo- TPA utama, ke putih, depot utamanya. Nah, di sini kita ada dua perbandingan algoritma antara rute heuristik dengan rute greedy. Nah, yang mana kalau misalkan rute heuristik itu sendiri memiliki waktu tempuh estimasi perjalanan sebanyak 16 menit. Dan estimasi perjalanan yang rute greedy itu 16,8. Nah, kalau misalkan kita kepengen mengaktifkan simulasi kemacetannya nih, kan di Surabaya kan lawan macet biasanya. Kita kita anggapannya select all dulu untuk melihat semua titik-titik not yang telah yang ada TPS-TPS-nya. Nah, di sini kan sudah ada nih, ada beberapa TPS yang sudah dibuat dan ini kan bisa dilihat sendiri untuk yang tidak macet itu gimana rutenya itu seperti ini. Nah, kita aktifkan aja simulasi kemacetannya. Nah, simulasi kemacetannya itu sendiri sebenarnya seperti kita menaruh variabel random di map tersebut. Kenapa kita menaruh variabel random seperti yang dijelaskan oleh saya tadi, bahwa OSNM ini itu hanya mengambil peta sekali dan tidak real time. Jadi kita di sini simulasi kemacetannya itu seperti kita menaruh variabel random di petanya di mana titik-titik tersebut terjadi kemacetan. Dan kalau misalkan terjadi kemacetan, kita harus mencari jalan lain untuk lebih mempersingkat itu. Mungkin di sini untuk simulasi kemacetannya sendiri itu bisa kita ubah lagi. Misal nih sudah seperti ini simulasi kemacetannya. Misalkan kita nonaktifkan terus aktifkan lagi. Sebentar lagi bakal kita lihat rutenya itu bakal berubah. Mungkin di sini menunggu untuk rendernya agak lama. Nah, di sini kan kelihatan berubah karena di tadi itu seperti yang saya bilang, kalau misalkan setiap eh, random variabel itu jadi kemacetannya itu berubah-ubah. Mungkin yang sebelumnya sama yang sekarang itu titik kemacetannya itu berubah. Jadi di sini kita bisa lihat kalau misalkan kita mengaktifkan simulasi kemacetan, kita bisa melihat kalau ada perubahan dan langkah apa yang harus kita ambil. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang implementasi teori graf di truk sampah, rute truk sampah. Sekian, mohon kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi